Halo semuanya, kembali lagi bersama Ahli Film. Kali ini Ahli Film akan berbagi alur cerita film action komedi dengan judul Stuber. Film ini dibintangi oleh aktor kebanggaan tanah air. Siapa lagi kalau bukan Iko Uwais dan juga Dave Bautista. Nah, tahu nggak musik tadi? Yoi, dia tuh salah satu pegulat Smackdown. Oke, sebelum lanjut, pastikan dulu gengs, kamu udah subscribe dan nyalakan lonceng untuk channel ini. Sedikit ahli film bocorkan, film ini menceritakan penangkapan penjahat kelas kakap, di mana penjahat tersebut memiliki kasus berlapis-lapis. Dia seorang gangster, pembunuh, juga menjadi salah satu gembong narkoba. Nah, jadi udah kebayang kan betapa serunya film ini. So, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kamera shot action. Film langsung dibuka dengan adegan aksi berantem ugal-ugalan ala Iko Uwais dan polisi Amerika. Awalnya, dua anggota polisi yakni Vic dan rekan kerjanya Sarah Morris. Kala itu mereka sedang berada di hotel. Tujuan mereka ke sana untuk menjalankan tugas dalam misi penangkapan penjahat kelas super berat. Kala itu, mereka berdua sedang berada dalam lift untuk mencari keberadaan pelaku yang sudah diketahui sebelumnya. Ketika di lift itu, terjadilah adu tembak. Namun, Vic berhasil menjatuhkan salah satu musuhnya. Begitu juga dengan Morris, ia juga berhasil menjatuhkan musuhnya. Namun, masalah besar terjadi. Di sana ternyata ada Oka Tejo yang diperankan oleh Iko Uwais. Dia adalah bos gangster, pembunuh, juga bandar narkoba. Vic dan Tejo langsung adu jotos, adu jurus, bahkan saling smack satu sama lain. Dan Vic terkena pukulan oleh Tejo tepat di daerah matanya, sehingga kaca matanya terlepas dan membuat Vic saat itu tidak dapat melihat dengan jelas. Setelah lama berkelahi, akhirnya Tejo berhasil kabur dengan atraksi yang sangat cantik, yaitu lompat dari gedung. Wah, pokoknya seru banget deh. Setelah kabur, ternyata Tejo tertodong pistol Morris yang menjadi rekan Vic. Namun sangat disayangkan, di depan mata Vic, Tejo menembak Morris hingga akhirnya Morris pun mati. Tejo berhasil lari dari kejaran Vic dan film pun dimulai. Vic sangat sedih, terpukul karena rekannya mati. Misi balas dendam dan memburu Tejo mulailah dilakukan oleh Vic dengan seluruh keahliannya. Wah, pokoknya seru banget ini kelanjutannya. Oke, lanjut lagi. 6 bulan kemudian, di kantor polisi saat itu, Vic bersama dengan seorang wanita cantik. Dia bernama Kapten Angie. Di mana saat itu Vic bersumpah kepada Angie, cepat atau lambat dia akan menangkap Tejo. Singkat cerita, Vic kemudian operasi mata akibat bekas pukulan Tejo 6 bulan silam. Matanya mengalami sedikit minus. Setelah selesai operasi, penglihatan pun masih tidak stabil. Dokter menyarankan kepadanya sekitar 20 jam lagi matanya akan normal kembali. Scene berpindah, di mana ada seorang pria bernama Stu. Dia adalah seorang driver taksi online atau Uber. Stu selalu mendapatkan rating bintang 1 yang diberikan oleh setiap para penumpangnya, di mana setiap ia melakukan tugasnya sebagai taksi online selalu mendapatkan sial dari penumpangnya. Di balik itu semua, Stu masih tetap menikmati pekerjaan sebagai driver taksi karena di balik itu ada wanita yang selalu mendoakan dan juga mendukungnya. Wanita itu bernama Becca dan juga Stu memiliki rekan kerja bernama Richie. Di rumah Vic mendapatkan telepon dari Leon. Leon mengatakan bahwa Tejo akan bertransaksi narkoba malam ini. Ketika Vic menanyakan alamat transaksi tersebut, tiba-tiba telepon pun mati. Akhirnya, Vic pun bergegas menaiki sebuah mobil menuju ke tempat Leon untuk menanyakan alamat transaksi Tejo yang akan berlangsung pada malam itu. Namun karena matanya masih dalam tahap penyembuhan, Vic beberapa kali menabrak benda yang ada di depannya. Dan bahkan sampai terjadi kecelakaan. Konyolnya, mobil yang dia tunggangi harus masuk ke lubang jalan yang sangat besar. Akibat kejadian tersebut, Vic memutuskan memanggil taksi online. Dan terjadilah pertemuan antara Stu dan Vic. Vic mengontrak Stu menjadi taksi online pribadinya. Akibat iming-iming Vic akan memberikan bintang 5. Akhirnya Stu menyetujui hal tersebut. Disinilah mereka saling mengenal satu sama lain. Akhirnya Vic sampai ke tempat di mana Leon berada. Vic kemudian mencari Leon dengan matanya yang masih belum stabil untuk melihat. Karena penglihatannya, di sana Vic tidak mengetahui bahwa Leon sebenarnya sudah mati.
Vic mengira ia hanya sedang tertidur. Vic lalu mengambil ponselnya untuk dibawa kembali ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Vic baru menyadari bahwa Leon telah tewas akibat ada bekas darah di bajunya yang disebutkan oleh Stu. Malam harinya, Vic dan Stu pergi ke sebuah bar untuk mencari tahu orang terakhir yang bersama Leon. Di dalam, Stu diajak bicara oleh pria bertubuh kekar namun feminis. Ia menggoda Stu. Rupanya, pria itu adalah Guy. Hal itu membuat Stu langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara, Vic sedang bersama wanita yang bernama Amber, di mana Amber mengatakan bahwa Leon terakhir kali bersama Amo. Kemudian Amber mengatakan bahwa rumah Amo kepada Vic. Akhirnya, Vic dan Stu bergegas menuju kediaman Amo. Singkat cerita, Vic mendatangi rumah Amo. Di sana Amo sedang bersama anak buahnya karena matanya masih sakit. Awalnya Vic menodongkan pistol sambil berteriak akan menghancurkan TV. Tapi kocaknya, yang dia todongkan malah akuarium. Kemudian dia pun marah sambil menodongkan ke arah yang berlawanan. Tapi yang dia todongkan ternyata microwave. Hal ini dimanfaatkan salah satu anak buah Amo untuk menyerangnya. Namun usaha tersebut gagal. Akhirnya Amo dibawa Vic menuju ke mobil. Setelah Amo dimasukkan ke mobil, Vic menyuruh Stu untuk menjaga dengan memberikannya pistol. Vic menyuruh Stu, jika Amo macam-macam, tembak saja dia. Nah, saat itu Vic mengambil sesuatu dan langsung saja dimanfaatkan oleh Amo. Dia mencoba kabur. Tapi ketika dia akan kabur, Stu menembak kakinya. Kemudian Vic datang menanyakan kepada Amo tentang Tejo. Akibat luka tembakan tersebut, akhirnya Amo pingsan dan tidak dapat menjawab pertanyaan Vic. Oke, adegan berlanjut. Amo dibawa ke rumah sakit hewan untuk dirawat. Dokter mengatakan sebentar lagi ia akan siuman. Ketika dokter pergi, Vic menekan bekas tembakan di kaki Amo, membuat ia tersadar seketika itu juga. Karena merasa terancam, akhirnya Amo mengatakan tempat dan waktu transaksi Tejo. Beberapa menit kemudian, Stu diancam oleh anak buah Amo. Kedatangannya untuk menyelamatkan bosnya tentunya. Terlihat di sana ada kedua kubu saling ancam dan mereka pun berniat akan barter. Namun saat itu juga Stu berpura-pura pingsan dan terjadilah baku tembak. Namun Amo tertembak oleh peluru anak buahnya sendiri. Sementara satu persatu anak buah Amo berhasil dihabisi oleh Vic dengan keterbatasan pandangannya. Setelah semua musuhnya dihabisi, kemudian mereka berdua mendatangi ke tempat Tejo melakukan transaksi. Kala itu Vic sudah bersiap untuk menembak Tejo. Namun di saat yang bersamaan putri Vic menelpon dan menanyakan keberadaannya. Dia bernama Nicole. Tak lama dari perbincangan mereka, Vic mematikan telepon dari putrinya sehingga ia mengecek keberadaan ayahnya lewat GPS. Sementara di tempat Vic dari arah barat terlihat Angie datang. Rupanya Angie sudah lama bekerja sama dengan Tejo dan di sini juga diperlihatkan kejadian atas matinya Leon. Di sana Angie bersama Tejo yang menembak Leon hingga mati. Lalu kemudian ke tempat Vic di mana Angie menembak Vic sampai ia tersungkur. Nyawa Vic saat itu sudah di ujung tanduk. Namun di waktu yang tepat Stu datang menabrak Angie hingga mati. Wow, keren banget pokoknya. Menggunakan mobil tabrak lari. Oke, hal ini membuat Tejo mengetahui keberadaan Vic dan Stu. Akhirnya mereka saling kejar-kejaran. Di jalan, mata Vic saat itu mulai membaik, sedikit lebih jelas dari sebelumnya. Adu tembak pun terjadi. Saat itu sopir Tejo tertembak kepalanya, membuat mobil mereka oleng. Setelah cukup lama kejar-kejaran, mobil Stu kehabisan bahan bakar karena mobil yang disewa oleh Stu adalah mobil listrik. Dan di saat itu pula Tejo datang untuk menabrak mereka. Dalam ketegangan itu, mereka pun lari ke tempat para perawat sedang berkumpul. Mereka berada di dalam mobil ambulan. Sementara Tejo membuka satu persatu mobil ambulan yang sedang parkir. Stu saat itu menyuruh semuanya untuk menghubungi Uber atau taksi online. Sementara Vic mencoba lari menggunakan mobil ambulan yang sedang ditembaki oleh Tejo. Namun sial, mobil tersebut menabrak benda yang ada di depannya, yaitu sebuah kapal karam. Vic geram sambil berteriak, "Siapa yang menaruh kapal di halaman?" Singkat cerita, ketika mereka mau berjalan dari belakang, Tejo mengancam dan membuat Vic dan Stu terpojokan. Saat itu juga tiba-tiba banyak mobil berdatangan. Tejo mengira semua mobil itu adalah anggota FBI. Ternyata setelah mendengar suara tembakan, semua mobil pun pergi menjauh. Dan akhirnya perkelahian antara Vic Tejo berlanjut. Terjadi juga. Di situ Vic menyuruh kepada Stu untuk mengambil pistol dari seorang Tejo. Kemudian ia menyuruh Stu untuk menembak Tejo. Namun naasnya, ketika mau menembak, pelurunya habis. Mau tahu kelanjutannya? Langsung aja tonton sendiri di link deskripsi di bawah ini. Pokoknya gak akan nyesel karena masih banyak adegan action yang diselingi komedi di dalamnya.
Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video ahli film selanjutnya.